Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlina Latifa Azmi. Kali ini saya akan membahas tentang strategi pemasaran dalam menghadapi COVID-19. Sebelum saya kaji lebih lanjut, saya akan membahas mengenai COVID-19 terlebih dahulu. Dapat kita ketahui bersama bahwa COVID-19 adalah virus yang menyerang saluran pernafasan. Virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Tentu saja hal ini berdampak kepada seluruh sektor yang ada di Indonesia, seperti sektor perdagangan, sektor industri, sektor pariwisata, dan lain-lain. Dengan meningkatnya grafik penyebaran COVID-19, membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dalam kebijakan ini, salah satunya yaitu membatasi kegiatan di tempat atau fasilitas umum dalam rangka pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan yang tutup sementara maupun permanen. Mereka tidak mampu menahan biaya operasional dikarenakan tidak adanya pemasukan yang mereka dapatkan. Maka dari itu, bagi perusahaan yang masih menjalankan bisnisnya, perlu merancang strategi pemasaran agar dapat bertahan selama situasi ini. Berikut beberapa strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu menjual produk substitusi. Jangan khawatir apabila produk yang biasa dijual tidak ada yang membeli. Perusahaan dapat membuat barang substitusi. Pemerintah mulai menganjurkan masyarakat menggunakan masker kain. Masker kain tersebut dapat menjadi peluang bisnis Anda sebagai barang substitusi. Yang kedua, yaitu membuat strategi pemasaran produk yang unik. Hal ini dapat dilakukan perusahaan untuk menarik simpati pelanggan, yaitu dengan menunjukkan kepedulian dengan cara membuka donasi untuk disebarluaskan kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu promosi melalui media sosial. Hampir semua orang mempunyai akun di beberapa media sosial. Tentu hal ini menguntungkan bagi perusahaan untuk melakukan promosinya. Perusahaan perlu membuat konten yang menarik dan relevan dengan situasi saat ini sehingga menarik pelanggan. Selain itu juga, perusahaan dapat meminta bantuan influencer melalui media sosial mereka. Yang keempat, yaitu memberikan diskon. Diskon adalah hal yang sangat disukai oleh pelanggan. Sebelum perusahaan memberikan diskon, perusahaan terlebih dahulu menghitung beberapa hal agar perusahaan tetap mendapatkan keuntungan. Dengan adanya diskon, maka pelanggan dapat tertarik untuk membeli produk tersebut. Yang kelima yaitu tingkatkan komunikasi kepada pelanggan. Dalam situasi saat ini, perusahaan harus meningkatkan komunikasi ke pelanggan. Isi komunikasi tersebut dapat berupa meyakinkan pelanggan bahwa perusahaan masih memberikan pelayanan yang terbaik serta menawarkan bantuan terhadap masalah layanan yang diberikan oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu membuat website. Dengan adanya PSBB, maka masyarakat lebih memilih belanja secara online. Tentu hal ini menjadi peluang bagi perusahaan untuk melanjutkan bisnisnya. Perusahaan dapat membuat website yang akan dijadikan sebagai proses pembelian barang. Tidak hanya website, perusahaan juga dapat memasarkan produknya melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Itulah beberapa strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Janganlah panik dan segera rancang strategi pemasaran dengan baik bersama tim Anda. Tetaplah berpikir positif dan berusaha semaksimal mungkin agar dapat bertahan di situasi saat ini. Demikian pembahasan mengenai strategi pemasaran dalam menghadapi COVID-19. Semoga 6 poin yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.